saya bertiga di atas kapal di ruang kemudi. Tiba-tiba di sayap kanan itu siapa itu di luar? Hah? Terus juru kemudi bilang, Spak kali, maksud Markonis ya. Ngambil senter ini, si perwira ini. Dia senter gitu, pas kena mukanya. Itu teman saya. Teman saya meninggal. Punya keberanian nggak? Dan kamu percaya nggak bahwa dia bisa dipanggil? Oke. Lampu saya matikan. Oke. Sesuai dengan petunjuk, whisky saya siapkan, dan saya tidak berpakaian sama sekali. Oh, itu syaratnya? Syaratnya. Oke. Ada asap tipis awalnya di sekitar botol whisky. Perlahan-lahan atau wujud jadilah tuh barang. Tuh perempuan jelas di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini Lonceng Misteri kedatangan seorang mantan pelaut kapal kargo yang ada di tahun 70-an nih. Jadi ketika beliau ini bekerja di kapal kargo ini sebagai seorang pelaut, beliau ini banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Om tuh bagus. Om. Iya. Oh iya, makasih banget ya Om ya udah datang ke sini. Sama-sama ya. Ini kedatangan seorang mantan pelaut ini suatu kehormatan lah di Lonceng Misteri. Karena kita belum ada nih Om. Belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Ini yang pertama di Lonceng Misteri. Dan Om juga baru pertama kali ceritanya. Iya, baru pertama kali. Podcast kayak gini baru pertama Belum kali. pernah, baru ini. Oke, luar biasa. Iya. Dan berarti nanti bakal nyeritain kejadian-kejadian Om ketika bekerja ya Om ya, sebagai seorang pelaut di kapal kargo ya. Kapal kargo ya. Oke. Ini boleh tahu nggak Om, kan pelayaran ini banyak ya, maksudnya kapal ini berlayar banyak, ada yang di domestik, ada yang di Indonesia, ada yang di luar. Om ini yang di mana nih? Saya dari awal saya bekerja di kapal di perusahaan pelayaran milik Singapura, dan saya pelaut foreign going. Foreign going artinya keluar yang jauh, perjalanan pelayaran jauh gitu. Udah mancanegara nih. Iya. Udah gitu. kemana-mana. Kemana-mana. Nah, Dan dari tahun berapa Om? Saya tahun 74 ya. 74 sampai 74, terakhir saya turun itu tahun 81. Oke, menarik nih. Dan kan Om banyak banget nih katanya ngalamin kejadian-kejadian horor, dan ada beberapa kejadian horor yang katanya bikin Om sampai waktu itu off, udah berhenti. Iya. Itu kenapa Om salah satunya? Dari awal, pada dasarnya saya percaya banget bahwa setiap kapal itu pasti ada makhluk astral. Istilahnya gitu ya. Gitu. Cuma dari yang pernah saya temui di 4 kapal yang saya pernah bekerja, cuma kapal terakhir yang saya benar-benar nggak kuat dan saya minta berhenti. Dan katanya Om pernah ada tragedi waktu itu ya. Katanya pernah tenggelam juga ya di laut ya. Iya, saya pernah ngalamin itu, kapal tenggelam. Itu katanya yang Om termasuk yang selamat untuk. Iya, saya yang selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari berapa orang Om waktu itu? Dari 36. Sisa 12. Sisa 12 orang. Sisa 12 orang, udah 36. Berapa lama di laut terapungnya? 2 minggu. Di laut mana Om? Ingat nggak Om? Waktu itu kita kejadiannya itu nggak jauh dari antara Filipina dan Jepang. Oke, gitu ternyata Om ya. Dan ini mungkin ditahan dulu ceritanya, nanti diceritain detailnya Om ya. Jadi sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Om tuh bagus, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip karena video ini gue jamin bakal seru banget. Halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya.
Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Langsung kita mulai aja ya ceritanya. Sebenarnya saya kerja di kapal itu hanya kebenaran, bukan sengaja enggak. Ketika saya habis kontrak kerja di Malaysia, harusnya saya langsung pulang ke Jakarta. Tapi saya mampir dulu ke Singapura, kan dapat visa 2 minggu, visa sosial. Nah selama di Singapura, 4 hari lagi visa saya habis, saya ketemu teman. Teman di Jakarta. Akhirnya saya diajak ke, kalau kita di sini bilang food court, seperti itu, tempat makan. Jadi kita ngobrol santai. Tinggal di mana? Saya bilang di Gelang Serai. Ya rencana pulang kapan? Ya ini kan masih 4 hari, saya bilang. Paling sehari sebelum habis visa saya pulang. Udah nggak usah pulang. Kerja di kapal mau nggak? Pikiran saya, kerja di kapal. Baru ini. Ya saya nggak bisa apa-apa. Udah, ikut saya aja. Nanti kalau tanya apa-apa, bilang aja iya gitu. Baik. Malam itu saya diajak tidur di kapal. Saya nggak kembali ke penginapan, saya diajak di kapal. Disitulah tanda kutip kursus kilat. Langsung gitu. Langsung. Ini namanya steering, ini namanya compass rider, ya kan? Dikasih tahu semuanya. Nah tugas kamu begini dikasih tahu. Oke, besoknya diajak ke kantor. Karena memang di situ kurang 1 orang. Nggak tanggung-tanggung, langsung jadi jurumudi. Oh iya. Itu tingkatan itu udah 2 tingkat. Kalau orang di militer mah udah langsung sersan itu. Iya. Coba dikasih tahu di kapal. Nanti di kantor kalau kamu tanya apa-apa, nanti saya duduk samping kamu, saya injak kaki kamu. Kalau saya injak, ya. Nanti kalau ditanya oleh kru departemen itu kalau kita di sini HRD. HRD di laut namanya kru departemen. Begitu dia tanya, kalau saya injak kamu bilang ya. Ya tapi bagaimana? Saya tanggung jawab. Menghadaplah kami besoknya di HRD. Dia tanya, HRD bilang, "Can you speak English?" "I can," saya bilang, "but not too much. Better we Malay speak," saya bilang. Oke, pakailah bahasa Melayu. Karena saya bilang Inggris saya jelek sekali. Mulailah bahasa Melayu dengan logat Cinanya. "Apa mau datang sini?" Dia bilang gitu. Saya bilang, "Nak kerja." "Apa kerja?" Terus dia bilang, "Dulu lu dari Indonesia lu jalan kapal kah?" Maksudnya kerja di kapal. Diinjak kaki saya sama teman saya. Begitu diinjak, ya. "Lu tahu pegang steering?" Diinjak lagi, "Oh tahu." Saya waktu itu ya iya aja. Karena memang juga mereka lagi butuh orang. Kemudian teman saya ini juga yang menjamin gitu kan. Karena dia kan sudah karyawan di situ. Langsung dia tanya paspor, tapi dia ketika lihat paspor saya dia heran. "Wah, lu bukan seaman," dia bilang. "Kamu bukan pelaut. Kenapa paspor kamu sinias?" "Iya," saya bilang. "Karena kalau masuk di sini, masuk di Singapura pakai paspor pelaut nggak bisa. Kalau tidak ada labor guarantee," saya bilang. Ya, jadi ada panggilan dulu dari perusahaan pelayaran di Singapura baru kita bisa masuk gitu. Oke kata. "Lu kerja, lu tahu pegang steering kan?" "Tahu," saya bilang. "Ini begini terus, injak sakit, biarin deh," saya bilang. Akhirnya dia bilang, "Oke, kalau lu mau, gaji sekian, overtime sekian, situ ada uang makan sekian. Lu mau kah?" Injak lagi. Mau. Oke. Dia ambil paspor, dia sodorin kontrak, tanda tangan. Sebagai jurumudi, quartermaster.
Masih ingat nggak tuh Om, berapa Om gajinya waktu itu? Ketika itu pertama kali saya naik itu 220 Singapura dolar. Dolar Singapura? Iya, dolar. 20. 220 ketika itu. Tahun 70 loh ya? Tahun 74. Dari situ paspor saya ditahan, saya dikasih ID card. ID card ini gunanya pengganti paspor. Oke. Ketika nanti di jalanan ketemu polis, ada razia atau pemeriksaan orang asing, kita kasih tunjuk ID card. Ini laksana paspor, berarti orang ini ada yang jamin, gitu. Oke, saya bilang itu. Lalu besok langsung ke kapal, bilang sama kawan saya, lu bawa dia pergi kapten ya, katanya gitu. Serahkan ke kapten. Oke, kita mau jalan, sabar dulu. Buka latih, ngasih duit. Nah, lu sign katanya, suruh tanda tangan kwitansi. Apa ini uang apa? Setengah bulan gaji. Kerja belum. Dapat dulu setengah bulan. Ketika itu ya. Ya lu beli mie lah, beli baju keleja, lu beli itu apa, sabun lah, apalah, dia bilang. Oke, makasih. Bawa ke kapal. Silakannya, besoknya itu kapal langsung berangkat. Oke. Ke Filipina. Saya bahasa Inggris saya terus terang cuman oh yes, oh no. Nggak ada lain. Gitu. Good, cuman itu aja. Sedangkan kru di situ hanya 3 orang Indonesia, termasuk saya. Selebihnya orang Filipina dan orang Malaysia. Masih mending bisa cakap Melayu. Filipina kan bahasa Inggris. Kapten saya orang Filipina. Oke. Iya. Waktu itu belum ada autopilot. Autopilot itu steering otomatis. Yeah. Sekarang itu ada. Jadi kita hanya melihat situasi, kapal jalan sendiri sekarang. Kalau dulu harus dipegang. Berdiri kita selama 2 jam pegang itu. Ya, kalau di film-film kayak film Titanic tuh Om ya. Nah, itu dia masih pegang itu, masih manual itu. Nah, sampai akhirnya saya kan sign on di situ, naik di situ, statusnya jurumudi. Artinya saya harus mengerti dan bisa bekerja. Betul. Malam saya dari jam 4 sampai jam 6 jaga kan, 2 jam. Maghrib kan menjelang kok di laut kan mulai gelap. Itu kapal jalan kayak ular cari penggebuk. Begini jalannya. Jadi nggak bisa stabil. Kapten lihat ke belakang. Oh shit, my God, dia bilang gitu. Oke, saya tahu no, kata change. Ganti. Dah, dia nggak banyak ngomong, dia diam aja. Tapi sejak itu saya nggak pernah bagi pegang kemudi lagi. Oke. Yang pegang kemudi justru Klasi. Klasi itu di bawah saya. Yang tugasnya itu ngetok kapal, bersihkan karat, perawatan lah. Jadi dia naik sementara untuk gantikan saya jadi jurumudi. Masuklah kapal ke wilayah Malaysia Barat, sampai Kuching, sampai ke Iligan, Cagayan, Filipina. Dari situ kembali lagi, entah karena laporan dia dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi begitu sampai Singapura, saya dipanggil oleh kantor. Dia nggak banyak omong, saya dipindahkan ke kapal yang lebih besar, tapi lane-nya jauh, ke Persian Gulf. Persian Gulf itu Arab. Jadi lane saya Cina, Arab. Arab itu berbagai macam pelabuhan. Kita bawa dari Cina itu perlengkapan Muslim, pici, ya kan, sajadah, macam-macam dari Cina kita bawa. Kapalnya ini kapal apa nih? Kapal kargo. Kapal kargo? Iya. Dari yang awalnya di kapal pertama itu kurang dari 3.000 ton, di kapal itu saya 25.000 ton. Oke. Besar sekali. Gitu. Saya dipindah naik jadi oiler di kamar mesin. Itu cepat belajarnya kok. Gampang itu pelajarinya. Tugas kita ketika kapal di pelabuhan, kita perawatan. Tapi ketika kapal jalan, kita jaga di bawah. Berdua. Juga 2 jam. Nah, berdua saya dan perwira jaga, engineer jaga. Saya jaga di bawah. Ini dari bawah ini ke lantai pertama, atas itu ke kamar mesin, ini dari lantai dek awal sampai ke bawah itu 5 lantai. Itu di bawah sekali saya. Nah itulah ketika jaga di situ sering wahai suara, nggak ada siapa-siapa. Wahai gitu. Itu datangnya dari balik botol angin. Ya sebagai manusia juga takut ya. Tapi ya udahlah, saya nyebut sebisa-bisa saya lah. Tapi memang itu satu siksaan buat saya ketika di kamar mesin itu. Menahan rasa takut tadi kan. Cuman nggak bisa saya tinggal, bahaya. Kalau saya tinggal,
minyak habis bagaimana? Iya. Karena di situ seharusnya yang saya jaga itu 2, main engine, motor induk ya, mesin kapalnya, dan genset, generator untuk penerangan. Gitu. Itu mesti balance. Akhirnya karena sudah seperti itu ya, jadi hilang itu rasa takut. Jadi masa bodo amat lah, teriak-teriak dari situ gitu. Tapi selain itu rupanya di kapal itu yang sudah lama itu tahu, tapi nggak mau ngomong. Takut saya juga orang baru kan, saya takut, tapi bukan rahasia lagi. Di situ banyak yang berkelebatan. Macam-macam, mulai dari anak kecil, ya kan? Tapi kebanyakan perempuan, tapi rata-rata bule. Saya tanyalah, di situ ada chief officer. Chief officer itu wakilnya kapten, orang Norway dia. Dia di kapal itu, ini owner yang kelima, pemilik kapal yang kelima tempat saya bekerja. Sebelumnya kapal itu turun dari galangan kapal, dari dock, ini sudah melamar si chief officer ini. Jadi dia memang sudah kandidat. Begitu kapal turun, dia langsung naik jadi chief officer di situ. Tapi dia bukan kapal kargo waktu turun statusnya. Bentuknya kapal pesiar. Oh, awalnya. Awalnya. Sebagaimana lazimnya kapal pesiar, itu akomodasinya kan mewah, ya kan? Ada rumah sakit, klinik, ada tenaga medis plus 1 orang dokter, ada kolam renang, ada kapal pesiar lah, dan kamar mayat 1. Info dari si chief itu. Dari chief officer. Dari chief officer. Di situ baru saya sadar, pantasan. Jadi gini, ini kapal, ini bris ya, anjungan, tempat kemudi kapal kita pegang setir. Ya. Nah ini begini, nah di bawah ini ini loker buat tempat jangkar. Nah di sini dijadikan store, gudang untuk menyimpan cat dan lain-lain. Nah dari sinilah kan pintunya bersih. Itu tembus kalau kita lagi di atas kapal lagi jalan. Nah kita berdiri di depan begini, ngeliat ke depan, kan kelihatan di depan sana. Disitulah keluar. Kadang-kadang anak kecil lari-larian, kadang-kadang orang dewasa, bule lah. Saya tanya masih chief, itu kamar mayat, dia bilang. Besoknya, saya kan orang mesin, nggak berhak untuk periksa-periksa di dek. Yeah. Cuman karena saya kenal sama bosunnya, bosun tuh mandor, kepala kerja di dek, gitu loh. Ya, ketika mereka alasan saya minta chat. Saya bilang, saya mau ngecat di kamar mesin, ada yang mau saya chat di kamar. Oh ya, ayo ikut. Diajak lah. Nah, ketika saya masuk ke ruangan itu, ada rak. Ya, itu tempat jenazah. Kemudian di situ ada alat peluncur. Begini, seperti apa sih? Brankar, tapi agak cekung, ya kan? Sama sepatu, tanda kutip, dari baja. Itu yang dimasukkan di kaki orang yang meninggal untuk diluncurkan ke laut. Oke. Karena memang peraturan internasional, kalau ada yang meninggal di atas kapal, dalam tempo 1 kali 24 jam, kalau bertemu pulau, itu harus dimakamkan di pulau tersebut. Tetapi kalau tidak ketemu, ya dibuang ke laut. Gitu. Ya, kenapa dikasih pemberat? Supaya dia tenggelam sampai ke dasar. Iya. Supaya nggak gampang di permukaan. Itu ceritanya. Nah, sampai akhirnya si chief ini cerita bahwa, saya tanya, Chief, kenapa you nggak mau pindah kapal? Dia bilang, nggak mungkin saya pindah, dia bilang. Jadi dia terima aja. Mau gaji besar, mau gaji kecil, syaratnya 2. 1, tetap jabatan itu, dia nggak mau pindah dari jabatan itu. Kedua, dia tetap di kapal itu. Kenapa? Karena istri juga meninggal di situ. Istrinya meninggal di kapal itu sakit. Oh. Perwira kan boleh bawa istri. Kapten, chief officer, chief engineer, kepala kamar mesin, boleh. Tapi kalau tamtama kita bawahan nggak boleh. Saya bilang, Chief, saya ngeri, Chief, saya bilang. Saya menggali itu dari dia nggak 1 hari. Karena dia, ya waktu juga ya, saya juga waktu kerja kan. Jadi kalau lagi habis jam kerja, ngobrol, saya kan dia sepintas-sepintas. Karena bagaimanapun saya nggak bisa terlalu dekat, dia kan perwira soalnya kan. Gitu loh. Ajak ngomong, setiap ketemu saya pancing ke arah situ. Apa yang saya temuin, saya cerita. Apa yang saya temuin, jangan saya cerita. Sampai akhirnya dia cerita,
Karena apa? Saya pernah lihat perempuan melintas di palka belakang. Palka itu tempat barang. Jadi pas waktu itu saya jaga malam 10-12 kena. Itu kan kita rolling jamnya itu. Pas saya kena 10-12. Kapal sedang jalan. Tiba-tiba kalau begitu habis jaga nggak bisa langsung tidur. Kadang-kadang pengen mandi juga. Oh, ada air hangat di situ saya pikir kan. Cuman paling tidak cuci muka lah. Kapal jalan terus. Begitu keluar dari kamar masjid, kelebat itu. Keluar dari kamar mandi. Apa itu? Perempuan. Tapi bukan lari gini, enggak. Melayang. Gitu. Itu jelas, Om. Jelas. Saya cuma, astagfirullah, saya gitu kan. Nah, akhirnya di situ orang Indonesia, alhamdulillah cuma 2 orang. Saya sama Koki. Selebihnya Filipina. Nah, akhirnya itulah antara lain yang saya tanyakan. Dan ini wanita ini dia pakai baju apa waktu itu Om lihat ya? Waktu saya lewat itu, waktu dia jalan gitu, bajunya nggak begitu. Saya nggak jelas apakah itu hitam atau biru, tapi yang jelas gelap. Oke, baju gelap ya? Ya. Bukan putih. Tidak, rambut segini. Oke. Dia melayang ya? Melayang, hilang. Ya udah. Ternyata bukan saya sendiri yang tahu itu. Semua sudah maklum. Ya sudahlah. Kalau memang sudah tahu, sudah. Nah ini saya tanyakan sama chief saya. Chief, ini begini-gini. Saya cerita sama kamu. Dulu ketika status kapal itu masih kapal pesiar, di situ ada nurse ya, juru rawat. Oke. Nah, ada dokter, ada mantri, itu tenaga medis lah ya. Ini. Si juru rawat ini berpacaran lah dengan orang mesin. Oh. Krunya ya, pacaran dia. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ini juga naksir lagi, dan jalin hubungan lagi di belakang si kru ini sama dokter. Oke. Cinta segitiga. Iya. Sakit hati nih si oiler. Tapi dia nggak berani, karena itu dokter. Dokter itu statusnya perwira di atas kapal. Jadi dia pendam, cuman gimana caranya? Nah, suatu saat itu perempuan sedang di kamar, didatangi sama dia. Itu di pelabuhan, enggak, kapal berlayar. Karena kalau kapal berlayar itu masing-masing kalau udah malam itu pada di kamar kan, atau kalau di luar kan angin besar gitu kan. Nah, itulah dia yang bukan cuma you katanya. Semua kru sini sudah tahu. Terus dia tanya, kamu punya keberanian nggak? Dan kamu percaya nggak bahwa dia bisa dipanggil? Oke. Saya bilang, I don't believe. Kamu nggak percaya? Om nggak percaya? Enggak. Karena saya memang orangnya begitu. Kalau belum saya lihat mata kepala sendiri, saya nggak percaya. You wanna try? Dia bilang gitu. You want meet him? You're not afraid? Dia bilang gitu. Ya udah. Coba dikasih tahu. Cara manggilnya gampang. Botol whisky, diisi whisky setengah gelas, setengah botol. Ini pintu, taruh pas di tengah-tengah. Pintu apa lorong? Pintu kamar. Pintu kamar tidur. Oke. Syaratnya ketika kapal sedang jalan dan di atas jam 1 malam. Saya butuh waktu lama, berhari-hari antara iya dan tidak. Masa iya sih, tapi bisa jadi juga. Tapi penasaran gitu ya. Masa iya sih gitu kan? Iya kalau enggak lah, kalau iya gimana gitu kan? Akhirnya nggak tahu bagaimana ada satu kekuatan, saya nekat. Ketika kapal berlayar dari Bahrain, kita mau ke Pakistan, saya kerjain. Saya baru percaya kalau udah saya lihat. Apapun yang terjadi, gitu loh. Saya hanya bilang, la haula wala quwata illa itu aja. Saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Sore, kelar. Kebetulan jam jaga saya 10-12. Setelah jaga, kapal jalan ini, sedang berlayar. Dan kita itu koridor gitu, panjang ya. Kamar sebelah kiri, sebelah kanan ini ada pintu, bawahnya ini kamar mesin. Tapi di situ baru terjawab oleh saya, oh ini mungkin kenapa kok di kamar mesin saya suka dengar teriakan, woi. Ternyata ya perempuan itu, karena kan pacarnya dulu yang dia kan di kamar mesin. Jadi kalau dia manggil pacarnya, dia teriakin itu. Setelah saya merasa benar-benar punya kekuatan untuk membuktikan
cerita si chief officer, ya sudah, saya lakukan. Kapal jalan, habis jaga, cuci muka, apa semua kelar, saya masuk kamar. Sepi, nggak ada yang bangun, nggak ada. Kalau kapal sedang jalan tuh hanya orang jaga aja yang ada. Berarti cuma Om doang tuh di situ? Iya, sendirian. Ya sebelah juga kan kamar orang. Ya. Satu kamar kan satu orang. Lampu saya matikan, Oke. sesuai dengan petunjuk. Whisky saya siapkan, dan saya tidak berpakaian sama sekali. Oh itu syaratnya? Syaratnya. Oke. Jadi saya tidur begini, kan pintu di situ. Nah, di kamar saya kan gelap, tapi di lorongnya itu, koridor itu kan terang. Betul, ada lampunya. Walaupun tidak begitu terang ya, agak remang ya, karena memang nggak boleh terang kan, koridor. Whisky udah ditaruh nih? Sudah. Udah ya, udah di tengah ya? Naiklah saya ke tempat tidur. Saya lihat ke sana, kok waktu terus berjalan nggak ada apa-apa. Oh, oke. Nggak ada apa-apa. Dalam hati ini, ternyata nggak ada apa-apanya. Iya. Gitu kan. Baru selesai terlintas itu ya, ucapan. Tiba-tiba tercium wangi sekali. Wangi apa? Parfum di kamar itu. Parfum cewek ya? Iya. Tapi begitu kena itu parfum, aromanya masuk ke saya, tercium oleh saya dikunci sudah, terkunci. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Yang masih berjalan itu hanya jantung saya sama otak saya. Ya, ini dia kali datang. Dalam hati ya, tapi nggak bisa. Iya. Saya nggak minta orang untuk percaya cerita saya, karena itu saya yang mengalami. Iya. Ada asap tipis awalnya di sekitar botol whisky itu. Tipis sekali. Bisa dibilang lebih ke seperti kabut tipis. Teriak nggak bisa. Mati aja dikunci ya. Kaku saya. Perlahan atau wujud jadilah tuh barang. Tuh perempuan jelas di depan mata. Nggak bisa apa-apa. Yang di dalam hati dia, Allahu Akbar, ya Allah tolong saya. Bahkan ada saya bilang, ya Allah kalaupun saya harus ajal, saya nggak mau dengan cara seperti ini. Iya. Tapi nggak keluar, hanya ini dan ini. Matanya melotot. Dia ngeliat ke saya belum pernah lihat wanita secantik itu. Oh cantik tadi. Aduh, cantik sekali. Baru saya tahu, oh ini barangnya yang kemarin itu, rambutnya segini. Tapi bulenya tuh bukan bule kayak bule kebanyakan. Jadi bule campur-campur Arab gitu ya, semacam orang Turki. Oke, kebayang. Iya, Turki itu ada dua ras antara timur dan barat, Jerman itu kan, ya kan. Nah itu seperti itu, cantik banget, cantik sekali. Belum pernah saya lihat manusia secantik itu. Tapi nggak bisa apa-apa. Habis dia ngeliat saya, dia senyum, baru dia ngeliat ke botol, dia ngeliat saya lagi, hilang. Begitu hilang, muntahlah saya baru situ, bau bangkai. Nusuk hidung keras, baru saya bisa bergerak. Bergerak itu bukan apa? Muntah. Muntah ini saya nggak sadar gitu ya, nahan saya depan saya teriak gitu. Wow, pada datang akhirnya keluar dari kamar manja. Why, what happened? Saya diam aja. Kasih tahu Chief rame-rame dengar, dia turun. You crazy man, dia bilang gitu. Saya nggak nyangka kamu mau nyoba ini, dia bilang. Terlalu berani kamu. Untuk kamu tidak apa-apa, dia bilang gitu. Sudah akhirnya kawan kamar sebelah itu, dia bilang malam ini jadi sendirian. Jadi dipindah ke kamar sebelah. Itu di kapal yang pertama itu. Jadi itu langsung one by one ya. Kalau yang sekelebat banyak. Tapi mereka keluarnya ketika kapal jalan atau kapal sedang anchor. Anchor itu lego jangkar di tengah laut. Oke. Dan bajunya itu baju gelapnya akhirnya baru ketahuan ini baju apa yang dipakai. Kelihatan baru. Itu baju jenis apa? Ternyata marun. Oke, marun. Warnanya marun, jadi semacam baju tidur. Oh. Yang tipis itu, transparan. Ya. Itu. Boy, cantik sekali. Ya kan katanya cantik Om. Iya. Apa yang bikin Om waktu itu takut itu? Kenapa? Apa yang bikin Om takut itu? Karena di sini saya kan sadar bahwa itu bukan manusia.
Itu ya berarti ya Iya. bikin takut ya. Iya. Saya sadar apa yang lagi saya lakukan. Bahkan ketika itu kalau saya bisa lompat, saya lari. Dan saya nggak akan melihatnya ketika bau wangi saja. Pengen rasa saya lari. Tapi begitu mau pertama kali bau wangi aja, itu udah terkunci saya. Kita bahas yang ini ya, cara memanggilnya tadi. Kita bilang ritusnya lah, ritualnya ya. Iya. Buat memanggil si arwah perempuan ini di kapal ini. Sempet nanya nggak ke Sif, nih yang pertama kali nemuin cara itu siapa? Yang pertama kali intinya yang pertama kali nemuin lah itu siapa? Yang tahu caranya itu siapa? Yang bisa gitu dipanggil dengan cara seperti itu? Kalau itu sebetulnya saya tidak nanya. Oh nggak nanya. Cuman chiefnya yang cerita. Chiefnya cerita satu saat ya kita di kapal itu terus terangnya kalau di kapal asing kita dapat jatah soft drink, Yes. jatah bir dan whisky. Ya. Gratis itu kita dapat. Jadi satu saat mereka minum-minum di Palka. Minum-minum di Palka, ya kan? Ya yang lain udah pada mabok, gitu loh. Nah, si chief ini yang awalnya nemuin. Ada satu botol, ada whisky, satu yang belum habis masih ada isinya. Itu tiba-tiba dia ada perempuan di situ. Itu awalnya. Tapi si chief dalam keadaan mabuk berat, cuma dia bisa ngelihat aja gitu. Apakah itu Fata Morgana ya kan? Nggak tahu. Tapi saya berkesimpulan mungkin ya kan dengan whisky dia datang. Dan mungkin dia memang dia yang ngerapihin kayak caranya mungkin seperti itu gitu. Coba aja ditaruh di tengah pintu kayak gitu-gitu. Ya dia yang rapikan. Iya. Cuman saya bilang sama dia, Chief sudah pernah coba. No, dia bilang. Dia nggak berani. Makanya dia bilang, you crazy. Sebenarnya kalau di kapal itu sering. Contoh seperti kapal sedang berjalan di tengah laut. Nggak tahu ujung pangkal di laut ketika orang berdiri cuma segini. Badai tinggi. Oh, Berarti kakinya di dasar laut dong. Berapa dalamnya di dasar laut? Berarti berapa tingginya tuh? Cuma kalau begitu kita nggak boleh nunjuk begini. kenapa tuh? Saya nggak tahu kenapa. Ada larangannya aja. Ada Ada pantangan. Ada pantangannya. Jadi paling kita bilang arah jam 3, arah jam 1 gitu. Tinggal main mata aja, ada di situ udah diam aja. Oh itu ngeliatnya rame-rame ya? Iya, di kapal dia di bris kalau di bris kalau kapal jalan paling berdua di atas. Sama perwira jaga dan jurumudi jaga. Kecuali siapapun kalau mau di situ boleh. Nah, akhirnya setelah kejadian itu saya jadi ada rasa takut. Jadi begitu kapal masuk di Singapura, saya ngajukan sign off. Saya berhenti. Ditanya, kenapa kamu berhenti? Mungkin enggak, saya nggak mau terlalu jauh jalan, saya bilang gitu. Oh ya sudah, kamu pindah aja. Dipindahkan ke kapal yang lain. Tetap satu perusahaan. Oh, pindah kapal lagi. Iya, itu lainnya Asia sini. Bangkok, Jepang, Bangladesh. Oh, lainnya banyak di ASEAN. Apa di ASEAN ya banyak situ, Malaysia, ya kan? Dekat-dekat. Dekat-dekat aja gitu. Saya pindah di situ, ya juga nggak bebas dari barang seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Gimana tuh kejadian? Ya antara lain ya kejadian ketika, karena waktu itu saya kalau cerita itu saya ingat mukanya teman saya. Kita tuh pelaut Indonesia itu nggak pernah akur sama pelaut Filipina. Masa itu. Mungkin kalau ada penonton yang dia pelaut ya angkatan 70 dan 80 dan maaf pelaut foreign going. Pelaut luar, kapal asing pasti tahu. Kita selalu perang kalau ketemu sama pelaut Filipina. Kenapa? Mereka sering melakukan tindak kriminal, pencurian misalnya, melakukan kejahatan apa, tapi ngakunya orang Indonesia karena wajah kita kan mirip. Iya benar. Ketahuannya mereka Filipina setelah ditangkap polisi dilihat paspornya, tapi nama kita udah jelek. Disitulah kita awalnya. Jadi nggak tahu siapa yang mulai, ketika kita ketemu pasti berkelahi. Nah jadi satu saat, jujur saya ketika di kapal itu
saya belum pernah terima gaji. Itu kapal kargo juga nih? Kargo juga. Saya belum pernah terima gaji di situ. Karena gaji saya tuh habis terus. Kenapa tuh? Ya orang-orang kan nabung ke bank. Saya nabungnya di bar. Oh. Iya. Tuh. Pokoknya selesai jam kerja, jam 4, mandi, ya kan? Pemanasan dulu di kapal. Sebotol, 2 botol. Bikin whisky cola, dikit-dikit tenggek, baru turun ke darat. Nah, pergilah ke bar. Itu, setiap malam. Setiap mau turun, pinjam uang sama kapten. Nah, ketemulah satu saat di bar, saya nggak usah sebut namanya apa, nggak apa-apa. Itu, nama barnya itu. Oh, nggak usah. Nggak usah, itu di Colombo. Di Colombo? Di Colombo, Sri Lanka. Oh, sebut aja, nggak kenapa-napa. Apa ya? Ya mungkin kalau ada... Masih inget, Om? Masih. Barnya, Masih, namanya Sanorama Bar. Masih inget loh. Ya, Sanorama Bar. Sanorama Bar. Ya. Nah, itulah. Jadi satu kali kejadian di situ, nggak tahu siapa yang mulain, jadi sudah ada meja apa semua, kita pada duduk, dijadikan satu tuh meja itu. Lagi ngumpul nih ya. Teman-teman tidak semuanya satu kapal. Oke. Pokoknya pelaut Indonesia pasti ngumpul. Oke. Oh itu Indonesia, kumpul. Menarik. Oh itu Indonesia, kumpul. Kita lagi minum, lagi apa, tiba-tiba masuklah beberapa pelaut Filipina. Jaraknya hanya kira-kira 10 meter dari kita. Nggak tahu siapa yang mulai, nggak tahu. Tiba-tiba dari sana itu ada botol dilempar, botol bir. Tuh lempar, bang, kena di sini kan. Oh langsung kita bangun, pecahin botol, udah, bang, udah. Cewek-cewek di situ di bar tuh teriak, gaduh lah. Gitu. Musik berhenti, udah bang, pecahin botol apa. Saya kena di sini, ketusuk. Oh my god. Saya dan kawan saya. Tapi kawan saya nggak selamat, meninggal. Jadi satu Indonesia meninggal, 3 Filipina meninggal. Saya masuk di rumah sakit, kali ya, 3 hari saya di rumah sakit. 3 hari? Ya. Baru saya pulang ke kapal, kita langsung berangkat dari situ ke Myanmar, dulu Burma namanya. Ya, kita ke sana dari Colombo. Karena kondisi saya masih sakit. Tadi saya mau ditinggal, saya nggak mau. Ditawarin oleh, sebut namanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pak Fuad. Pak Fuad itu atas imigrasi Indonesia di kedutaan Indonesia di Colombo. Dia bilang, sudah, kamu masih sakit, nggak usah berlayar. Di sini aja dulu. Dan ngomong sama agen bilang, oke, no problem. Dia bilang, nanti kalau saya sudah betul-betul pulih, kapal ada di mana dikirim. Begitu. Saya bilang, enggak, saya berlayar aja. Dan di atas kapal sama kapten nggak boleh kerja. Ya sudah. Jadi kalau malam saya duduk di ruang kemudi kan, duduk di situ. Saya lihat kalau ada kapal, ada apa, ngawasin gitu. Ini ruang kemudi. Ini kapal kan begini. Ini pintu ya, ini ada pintu. Buka pintu, itu ada sayapnya kan kapal di luar. Kayak balkon nggak orang mah ya? Iya. Nah itu kan gelap. Jadi pas hujan rintik-rintik waktu itu. Berarti saya bertiga di atas kapal di ruang kemudi. Satunya juru mudi, officer jaga, dan saya. Ngobrol lah kita. Kan gelap nih, hanya lampu kompas yang hidup. Tiba-tiba di sayap kanan itu, kan ada angin di luar kan kencang angin kan. Ada pertikan api rokok. Saya bilang, itu perwira 2 ya. Saya kan, siapa itu di luar? Hah? Terus juru mudi bilang, Pak kali, maksudnya Markonis ya. Masa sih nggak kelihatan naiknya? Saya bilang gitu. Ngambil senter ini, si perwira ini. Dia senter gitu, pas kena mukanya. Teman saya. Teman saya meninggal. Begini. Darah semua. Terus bilang, namanya Roni. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya dipapah turun oleh perwira jaga itu. Lagi-lagi dititipkan di kamar kawan. Akhirnya setelah kapal sampai, itu saya laporkan, ceritakan sama kapten. Terus kapten bilang, jam berapa? Sebut, bukan saya yang jawab. Perwira jaga saya yang jawab, perwira yang kemarin jaga.
jam 1. Yang betul. Iya. Karena dia pun kan kapal itu kan, kalau kapal dulu itu jendelanya itu bulat. Itu dia almarhum nongol di kaca begitu. Pada jam yang sama. Sorry Om, ini nongol yang di pas 3 hari itu yang di Om lihat apa yang di jendela itu, jendela bulat. Yang lihat di jendela bulat bukan saya, kapten. Kapten, Iya. sebelumnya berarti. Kalau maka dia tanya jam pada jam yang sama. Oke. Berarti di tempat berbeda. Tempat berbeda. Oh my god, baru nangkep saya Om. Iya. Berarti ini kejadian si kapten ngelihat di jendela, Iya. Om ngelihat, Om sama siapa tadi yang? Ya, kita 3 orang. 3 orang. Saya, jurumudi, dan perwira jaga. Kita langsung berdua kita terangin lampu beri, kita terangin aja. Dan itu 3-3-nya lo ngelihat. 3 orang lihat. Mau percaya, mau tidak, saya nggak. Tapi itulah yang saya alami. Akhirnya itu jadi buah bibir Oke. di atas kapal. Dan ketika kapal dari situ masuk, kita pulang ke Singapura kan. Dari Burma, Myanmar sekarang, kita langsung pulang ke Singapura. Semuanya off. Gila. Balik-balik ke Singapura minta off semua ya? Semua. Ini aja tamtama aja, bawahan, kru. Iya. Perwiranya enggak. Iya. Gitu loh. Karena ada kejadian itu. Kejadian seperti itu. Dan kalau ada pelaut yang nonton, mantan pelaut, pasti mantan pelaut. Era-era 70, 80, yang suka masuk di Colombo, mudah-mudahan dia dengar tuh peristiwa itu. Dan kalau saya bilang Sanorama Bar, dia pasti, oh, karena di situ kita tempat mangkal para pelaut. Tempat nyantai ya? Iya, Tempat ngumpul. ya, kalau rumah makannya nggak jauh dari pelabuhan, namanya rumah makan Piccadilly namanya. Wih, masih inget. Ya. Kalau di kapal itu beda, kita kerja di kapal itu beda dengan orang yang bekerja di darat. Kalau orang kerja di darat, ketika dia berada di satu negara, visa. Kalau visa kunjungan, nggak Singapura misalnya malah itu 2 minggu. Setelah itu dia mesti keluar, perpanjang lagi. Itu pun harus ada sponsor. Kalau kita pelaut nggak seperti itu. Kita hanya masuk ke negara itu, dapat visa 2 minggu, kemudian ketika kita naik ke atas kapal, visa itu nggak berlaku lagi. Adanya cap segitiga di paspor, itu namanya landing pass. Di landing pass itu tercantum nama kapalnya. Oke. Dan kita di imigrasi pun dia lihat, di Sabanda pun ketahuan. Kapal A misalnya, memang ada di pelabuhan. 1 abad kapal itu ada di negara tersebut, kita bebas hidup 1 abad di sana. Oh gitu. Tapi jam 10 kapal itu masuk, kita di stempel landing pass, 10:05 berlayar lagi, ini udah nggak berlaku. Begitu. Itu bedanya pelaut dengan yang lain. Nah, waktu itu kita nggak pakai visa, nggak pakai apa kalau berangkat. Kalau yang lain kan di sini, ketika itu ya belum bebas visa, harus ngurus visa dulu di sini, masuk Singapura. Kalau kita nggak, namanya exit ke imigrasi, mau kemana? Mau ke Singapura. Udah dikasih exit. Nah, nanti kita baru sampai di Tanjung Pinang. Jadi saya selalu dari Jakarta itu naik kapal ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang saya naik ferry masuk Singapura. Selalu. Dia nggak pernah cari pekerjaan di Indonesia. Gitu. Banyak faktor yang membuat saya lebih suka kerja di luar. Gitu. Kemudahan, kemudian ya jelas gaji lah ya. Fasilitas dan benefitnya juga. Di Indonesia ini agak dipersulit ya apa-apa ya? Bukan dipersulit. Jadi gini, itu kalau yang sejauh saya tahu, ketika masa saya dulu, hanya orang yang benar-benar berjiwa petualang
dan ingin menjadi pelaut, itulah yang berlayar. Karena ketika kita berlayar, itu kesiksa batin kita. Sepi. Baru kita lihat dunia ini bulat. Kita lihat ke ujung kapal di depan itu, haluan, nggak ada ujungnya itu. Iya. Satu. Kedua, kapal sedang benar kita tidur telentang gitu kan. Kita ngeliat ke atas, baru kita terasa. Kita ini sebagai manusia nggak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah. Ketika itu, kalau ada pilihan, lu pilih mana? Saya kasih uang 10 juta atau surat? Dari keluarga misalnya kan. Apalagi punya pacar, kayak punya istri. Lebih memilih surat daripada uang. Kalau nerima surat tuh, waduh, kayaknya gimana gitu. Itu salah satu siksaan banget buat kita. Ya, belum ada ini lagi. Oh, belum ada. Iya. Maka saya mengucap syukur, alhamdulillah banget. Saya masih bisa nemu HP, ya toh, masih ketemu begini-beginian. Gitu. Tapi memang ada satu kepercayaan, ya kan? Bahwa kalau sudah minum tangki air kapal, kita pasti rindu ingin kembali lagi. Apapun yang terjadi. Itu sebabnya kenapa? Ya alhamdulillah saya bisa ketemu sama Gilang sekarang. Sama Rara. 2 kali saya tenggelam. Wah, gimana itu Om ceritanya? Ya kapal itu, ketika kapal tenggelam, kita sudah terapung di laut. Skoci zaman itu tidak seperti skoci sekarang. Skoci sekarang canggih, dari aluminium, dari fiber, ada mesin, ya kan? Perangkat sudah lengkap di dalam peralatan. Dulu skoci dari kayu. Oke. Untuk menggerakkan kayu kita harus dayung. Yang kiri kanan. Di tengah laut. Tengah laut. Ya kita di samping skoci itu ada tali begini. Itu berfungsi untuk bergantian. Misalnya cuma satu skoci, isinya misalnya 20 orang. Ini lebih dari 20. Kalau kita semua dari sini kan nggak muat. Kita sepakat 10 atau 5 bergantung di air. Oh gitu. 1 jam gantian, yang di atas di air gitu. Oh gitu. Itu tujuannya. Dan panas. Tengah hari bolong itu kan, itu di tengah laut kan, bagaimana panasnya? Iya. Itu nyengat sampai terkupas semua kulit itu. Nah, ketika terkupas, tiba waktu kita harus gantian kan, nyebur ke air. Itu bagaimana perihnya kena air asin. Iya benar. Gitu. Nah itu ciri-cirinya di laut itu ada ikan buas, itu ada lumba-lumba. Dia lebih cepat dari kapal larinya. Kapal jalan dia bisa balap, dia bisa kejar. Nah ketika itu mulai muncul dari jauh tuh sirip kelihatan hiu gitu kan. Dia datang, dia bikin pagar betis begini. Ini Scotty, dia bikin pagar betis ke bawah begini, nutup, dibentengin kita. Oh, oke. Lumba-lumba itu. Saya nggak tahu dia nggak punya senjata kan. Dia kan cuma begini depannya kan, bulat aja kan, kayak kapal selam di depannya itu. Tapi saya nggak ngerti kenapa hiu nggak berani. Nah setelah 2 minggu saya terapung, dari 36 orang ketika itu, tinggal 27. Lainnya tewas. Ada yang tewas kelaparan ya. Iya pasti. Ada yang demam. Yang malam kan embun dingin. Kadang-kadang dihajar hujan. Gitu. 2 minggu loh. 2 minggu. Sampai terbuka. Kita ketemu pohon kayu ya. Itu rezeki besar. Kita ambil kupas. Itulah adilnya Allah. Kehebatan Allah. Kita makan kulitnya, kayu itu nggak apa-apa. Enak. Nah, yang bisa yang menyebabkan kita tertolong juga ikan lumba-lumba. Padahal kita kan punya cermin kan. Cermin di Skoci itu maksudnya untuk mantulkan cahaya kalau ada kapal lain. Tek, 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 cahaya itu kan untuk narik perhatian. Nah jadi satu saat
ada kapal ikan Jepang, jaraknya jauh. Wah, lumba-lumba itu naik secara bersamaan. Kan suaranya kik gitu kan. Lompat. Nah, kapal itu melihat ada apa ini. Dikeker dari jauh, kok ikan lumba-lumba banyak seperti itu, ada apa? Didekatin, nah, ada kita, baru kita diselamatkan. Itu ikan lumba-lumba. Jadi, ya sebagai orang yang pernah ngalamin, janganlah kita suka nyakitin ikan lumba-lumba. Itu binatang cerdas, baik sekali binatang. Pokoknya kalau kapal sedang jalan, ada dia di kiri kanan muncul, berarti itu laut banyak ikan buasnya. Itu aja cirinya. Oke. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya dipindahkan lagi di kapal yang satunya, saya tidak mau. Saya pindah perusahaan. Yaitu tenggelam yang pertama, saya panik. Saya selamat. Total ketika saya sampai, sebut tempatnya nggak apa-apa ya. Saya dibawa ke Amami Oshima namanya, pulau kecil di Jepang. Di situ kami. Ketika sampai di situ, sisa 12 orang. Oh my god. Dari 37. 36. 36 sisa 12 Sisa orang. 12 orang. Nah, di rumah sakit itu meninggal lagi 3. Karena udah parah. Sisa 9 orang. Nah, dari situ kita baru diterbangkan ke Osaka. Dibawa ke Osaka, masuk kita di rumah sakit situ. Berangkat lagi 1 orang di situ. Setelah itu selesai berobat, apa sudah sembuh semuanya kan, kelar, ditanya oleh perusahaan, masih mau bekerja atau mau pulang? Pulang. Dipulangkan saya dari Osaka, dipulangkan ke Jakarta, gitu. Dah, ibu saya dapat kabar itu kan, nangis-nangis beliau. Sudah, kamu nggak usah berlayar lagi. Di sana kamu cari nasi, di sini cari nasi. Ya, tapi kan tidak sesederhana itu. Bukan karena cari nasi, karena memang saya jiwa petualang jadinya. Begitu. 2 bulan saya di rumah, saya berangkat lagi. Oke. Saya cari pekerjaan lagi. Akhirnya saya dapat, kapal itu kapal tua, bekas KPM. KPM itu pelayaran Belanda. Menyedihkan sekali tempatnya, kapalnya. Memang ada rasa-rasa merinding ketika naik di atas kapal itu. Waktu itu total kru yang harus ada di situ total 15. Tapi ketika saya naik di situ itu baru 5 orang. Baru dapat kru 5 orang dalam perbaikan tuh kapal. Gitu. Nah, perjalanan pertama dari situ kita ke Vietnam. Berlayar pertama itu ke Vietnam. Nah, disitulah. Sampai di Vietnam saya langsung off. Nggak tahan saya. Baru ketahuan ternyata kapal itu dia kapal tenggelam. Bekas kapal tenggelam diangkat, diapungkan lagi, dan itu banyak korban. Itu berseliweran. Mata telanjang bisa lihat. Gimana ceritanya tuh? Ya, karena itu kan kapal tenggelam. Banyak kru yang meninggal. Kemudian dibeli oleh perusahaan Singapura, kan murah. Diapungkan kembali, dinaikkan di dock, di repair, dioperasikan lagi. Tapi kita nggak ada dikasih tahu bahwa itu bekas kapal tenggelam. Taunya dari mana? Ketemu kapal yang panel itu cerobong asap, yang gambarnya sama, logonya. Jadi satu perusahaan. Dari mereka lah tahu, itu ketemu di Vietnam. Oke. Karena beberapa kru yang di situ, itu pernah di situ. Minta berhenti. Makanya kita yang dicari sebagai gantinya. Itu bukan 1-2 orang. Yang melihat barang begitu, ya yang ketemunya ya wajahnya udah gak karu-karuan. Gimana sih kalau korban orang tenggelam? Pada bengkak apa semuanya. Sejak itu saya pikir, udah saya berhenti aja lah kalau gini caranya. Saya bilang, saya nggak sanggup, saya bilang. Dibujuk, kita minta pulang ke Singapura. 2 orang pulang ke Singapura, sampai di Singapura disuruh pindah
Saya bilang saya nggak mau. Nah, dari Singapura itulah saya sempat dapat kapal tanker. Nggak lama di Singapura, dapat kapal tanker. Mungkin itulah terakhir karir saya di laut. Karena baru sekitar 2 bulan, kita hanya land Singapura Port Klang. Kemudian kapal itu dicarter oleh Pertamina. Operasinya di Balikpapan, lokal aja. Tapi karena agreement saya di Singapura, ya gaji saya tetap kursnya dolar. Digantikan sama rupiah. Di kapal yang terakhir ini kan, sebelum kapal tanker ini, yang bekas kapal tenggelam ini, gimana Om ceritanya Om? Ada nggak Om cerita detailnya Om? Nah, jadi satu saat kapal sedang anchor itu. Kapal sedang anchor, saya naik. Karena kalau kapal lagi anchor, main engine, mesin kapal, mesin induk, itu mati. Yeah. Kecuali genset, generator. Nah, itu nggak masalah. Setengah jam sekali saya bisa kontrol, turun kan. Panas juga kalau di bawah. Nah, malam saya ngobrol lah sama jurumudi jaga. Pas ngobrol, dia bilang, "Kamu masih punya rokok?" "Enggak." "Kalau kamu mau rokok, ambil deh di kamar saya." Jadi gini loh, ini deck, jalan, ini pintu, masuk, ini dapur. Dari dapur itu, tangga, turun ke bawah, baru berbalik begini, kamar dia di sini. Oke. Ini tangga begini, tapi kita begini. Tapi jangan lupa, pas di sini ada lorong ke sana ya. Nah di situ tempatnya gandrung. Gandrung itu main esbuk kulkas besar untuk taruh bahan makanan dan lain-lain, beras apa semua di bawahnya itu. Yeah. Kayak gudang gitu kan. Begitu saya elok di situ, kan bawa kunci kamar dia kan masih di atas. Itu jelas-jelas berdiri pakai wear pack. Baju kerja kan, wear pack itu, wear pack putih, hanya begini diikat, dibungkus. Tapi ini darah, dia begini berdiri. Hanya itu yang saya bisa. Berusaha setengah mati saya bisa naik ya, sampai di dapur saya teriak. Panggil nama teman saya itu. Dia datang, "Kenapa?" katanya, "Begini-gini." "Alah, penakut kamu itu," katanya gitu. "Mana kuncinya?" "Sini." Dah, masa bodoh aja. Turun dia. Nggak lama, kedengeran dia teriak. Wah. Dia juga ngeliat. Ngeliat juga. Dan ternyata dari cerita orang yang paling lama di situ di kapal itu engineer jatuh dari lantai atas ke dasar kamar mesin itu. Pecah kepalanya. Itulah yang masih sering datang. Om tadi kan bilang yang sempat tragedi Om tenggelam itu ya, yang selamat cuman 9 orang di Osaka Iya. yang sampai dibawa ke Osaka. Itu dia penyebabnya kenapa sih Om? Kapalnya bisa tenggelam begitu? Bocor. Kapalnya bocor. Jadi di kapal itu kan itu kargo ya. Sebenarnya kita itu di kapal itu ada semen api namanya. Jadi semen api ketika ada kebocoran, terus semen begitu kita tumpahkan, seketika dia mengeras. Oke. Untuk nutup lubang itu. Itu kalau yang di lambung, gitu loh. Tapi kalau yang di dasar, bagaimana? Ini kan kargo di sini, muatan. Nggak mungkin kita buka apa, kita keluarin dulu semua baru kita nambah. Yeah. Berburu dengan waktu, air masuk. Sampai airnya masuk, dia mulai miring. Nah, ketika sudah miring, sudah kapten udah perintahkan, tinggalkan kapal. Ya lompat semuanya. Mungkin ini terakhir ya Om ya, Yeah. di video kita kali ini. Ada nggak satu cerita dari temen, ya bukan Om yang ngalamin ya, yang masih Om inget itu mau di kapal yang pertama, di kapal yang kedua atau yang terakhir, satu cerita dari temen yang masih Om inget tentang kejadian horor di kapal, yang masih Om inget aja, yang menurut Om ini serem banget nih. Itu cerita dia ya? Iya, cerita dia. Artinya bukan saya? Ya,
Masih ada yang diinget ya? Ada. Yang serem aja gitu. Itu saya ketemunya dulu di Indonesia ini ada kapal haji. Oke. Haji itu dulu pakai kapal laut. Konon perjalanan 1 bulan dari Jakarta sampai ke Jeddah. Selama perjalanan itu ada saja haji-haji yang meninggal. Iya. Ya, gitu. Ya itu tadi buang ke laut atau dimakamkan di pulau-pulau yang terdekat yang ketemu. Iya. Nah, itu kalau kapal sedang tidak berlayar, tidak ada satupun kru yang tidur di kamar. Jadi ini kapal, ini ada pintu, tangga, ini skoci. Lagi ligo jangkar kan? Ini buat transportasi bolak-balik ke darat. Mereka tidur di sini semua. Kenapa? Itu jelas yang banyak orang lari-lari di situ. Calon dan haji-haji yang meninggal di kapal itu berkeliaran di situ. Gitu. Bahkan dia bilang kadang-kadang nongol sengaja. Itu kan kapal haji itu kan kita paling sering ketemu itu di Kolombo. Dia dari Jakarta nggak langsung tembak sana, dia tembak Kolombo dulu. Dia bunker, isi minyak dan air, ya kan? Juga bahan makanan, tambahan, naik dari situ. Kita ketemunya di situ. Terus sering mereka cerita kejadian-kejadian seperti itu. Nah, bahkan ada yang cerita dia sedang tidur, diketok. Tidur di kamar nih berarti? Iya, tidur di kamar. Si kru ini? Iya, ketok. Assalamualaikum. Kabar lagi jalan? Ya, salam. Begitu dia buka. Oh iya Bu, ada apa? Begitu. Nah katanya, Ibu kehabisan air nih. Bisa minta tolong nggak? Ambilin air. Oh iya, kan udah tua. Ya sudah, dia bawa sama dia termosnya. Tapi baru dia jalan nggak jauh, dia ingat. Hah? Tersadar kan? Dia nengok udah nggak ada. Karena apa? Dia ingat ibu itu ya, yang tadi siang dia buang ke laut. Dia yang ditugaskan untuk ngelosorkan ibu ke laut. Wah, kalau saya mau cerita katanya, satu kapal ini bisa cerita semua, masing-masing itu pengalaman dia. Banyak kapal haji kan. Dulu kan ada, jangan disebut namanya lah. Nggak enak karena masih banyak ini mantan-mantan pelaut dari situ kan. Iya. Itu dari perusahaan pelayaran itu. Oke Om, berarti sekarang lagi nyantai-nyantai aja nih Om. Iya. Berarti di rumah udah nyantai-nyantai aja, di rumah udah Iya. nikmatin ya hari-hari ininya lah, hari-hari senggangnya, Iya. hari santainya, dan semoga sehat terus Om ya. Amin, Pokoknya, amin, iya. Lancar terus, dijaga Iya. makanannya itu Iya. ya kan. Terus katanya juga seneng jalan kemana-mana nih. Iya, iya. Tadi juga naik tangganya gesit banget, gila gue kaget. Naik tangganya gesit banget. Gue kaget. Oke, saya terus Om ya. Iya, iya, pokoknya. iya. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya dan mau ngucapin banyak terima kasih. Oh, makasih banget ya. Sama-sama ya, Dan ini sama-sama dan ya. pengalaman yang luar biasa ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih, makasih banget. Ya, sama-sama. Dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita horornya nih, atau mungkin pernah seprofesi sama Om Tuh Bagus, kalian mau cerita juga, caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa klik link yang ada di bio-nya itu, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya, itu bisa langsung aja. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit, Om Tuh Bagus juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam sertifikat, persyaratan untuk jadi pelaut. Dan biasanya nggak lama, karena mereka pikir kan enak jadi pelaut.
belum merasakan. Begitu dihajar ombak besar, udah ibunya dipanggil, Mbok, muntah. Iya. Itu nyebutnya Iya. Mbak. Itu.